Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sukmawati Prima Timur Jakatara, peserta Latsar Angkatan 30 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saya akan melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN saya dengan judul Meningkatkan Kunjungan Antenatal Care di Puskesmas Paguyaman Pantai Bualemo, di mana aktualisasi dan habituasi ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Puskesmas Paguyaman Pantai terletak di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo. Memiliki fasilitas yang sudah lengkap yang mendukung visi terwujudnya Paguyaman Pantai yang sehat, optimal, dan merata. Dan kegiatan yang saya lakukan ini mendukung terwujudnya visi tersebut. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas. Tahapan pertama yaitu menjelaskan konsep dan tujuan beberapa kegiatan secara detail dengan target yang jelas. Bikin sosialisasi tuh untuk angka kunjungan antenatal care di sini masih belum mencapai target, terutama yang satunya menggunakan tutur kata yang sopan dan santun untuk memperoleh persetujuan dan saran dari Kepala Puskesmas sebagai wujud kerjasama. Sesuai dengan ujian bacaan kemarin, ada beberapa kegiatan. Dari hasil konsultasi ini, diperoleh saran agar sosialisasi dilakukan di lingkungan internal Puskesmas. Tahapan kedua, menyiapkan bahan dan media yang dibutuhkan secara cermat dengan materi yang berintegrasi dengan tujuan kegiatan, sehingga penyusunannya membutuhkan kreativitas dan inovasi. Tahapan ketiga, mengkonsultasikan bahan dan media yang telah disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Kegiatan kedua, melakukan sosialisasi kepada bidan desa dan ibu hamil di Puskesmas. Tahapan pertama, mengundang bidan desa dan ibu hamil yang datang di Puskesmas menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan yang edukatif. saya akan memberikan penyuluhan untuk sosialisasi mengenai pentingnya antenatal care. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Puskesmas, kegiatan ini dilakukan di lingkungan internal Puskesmas agar lebih efektif dan efisien dengan menerapkan protokol social distancing sebagai inovasi dari pelayanan promosi kesehatan yang bermutu. Tahap ketiga, melakukan sesi tanya jawab dengan peserta sosialisasi yang dilakukan dengan adil, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada ibu hamil dan juga bidan desa untuk bertanya ataupun bertukar pendapat sebagai refleksi dari sikap menghargai pendapat orang lain. Kegiatan 3, memberikan edukasi dan konseling pada ibu hamil di Puskesmas. Tahap pertama, menyambut pasien dengan sikap yang ramah dan menggunakan tutur kata yang sopan sebagai upaya untuk membentuk suasana yang hangat dan akrab. Tahap kedua, melakukan komunikasi yang efektif dengan membangun kepercayaan antara dokter dan pasien, dilakukan dengan sikap yang profesional dan mampu menjaga rahasia pasien tersebut sehingga pasien merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan jujur. Tahap ketiga, memberikan edukasi dan konseling pentingnya antenatal care yang dilakukan berorientasi pada mutu pelayanan, di mana pasien memperoleh manfaat pentingnya melakukan pemeriksaan antenatal care yang rutin. Tahap keempat, memberikan kesempatan pasien menanyakan kembali hal-hal yang masih diragukan dari apa yang sudah dokter jelaskan.
Hal ini dilakukan secara adil agar pasien mendapatkan haknya untuk memperoleh konseling yang bermanfaat. Tahap kelima, memberi apresiasi atas kedatangan pasien di puskesmas dengan mengucapkan terima kasih dan memuji pasien di awal percakapan sebagai bentuk kepuasan terhadap apresiasi publik atas kesadaran diri mereka untuk memeriksakan kehamilannya. Kegiatan 4. Mengoptimalkan pelayanan antenatal care. Tahap pertama, melakukan anamnesa pasien dengan sikap antusias dan empati. Yang didukung dengan mimik dan ekspresi yang sesuai dengan perhatian. Tahap kedua, melakukan pemeriksaan antenatal care secara profesional dengan menjunjung tinggi ketaatan terhadap kode etik profesi dokter. Tahap ketiga, memberikan penanganan sesuai dengan diagnosis yang ditemukan. Ini normal ya, kondisi adiknya bagus, sehat, detak jantungnya bagus, detaknya bagus, sesuai dengan usia kehamilan. Ini saya kasih vitamin untuk 1 bulan ke depan, kontrol lagi 1 bulan atau kalau ada keluhan. Sebagai satu kesatuan dari proses pelayanan kesehatan yang bermutu. Ini bukti KIA dan resepnya. Kemudian satu lagi Bu, ini kan sekarang kita lagi menghadapi isu corona, lagi pandemi di seluruh dunia. Jadi, Tahap 4. Memberi edukasi mengenai pencegahan penularan COVID-19 sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat agar bergotong royong untuk menekan angka penderita COVID-19 yang terus meningkat. Upaya ini dilakukan sebagai wujud cinta tanah air yang dilakukan secara sederhana dari unit terkecil. Kegiatan 5. Membangun kemitraan dengan dukun bayi dan kunjungan ANC door to door. Tahap pertama, melapor kepada kepala desa setempat. Menggunakan tutur kata yang sopan santun sebagai etika dalam bertamu. Tahap kedua, mengunjungi rumah dukun bayi yang dilakukan dengan menerapkan etika bertamu menggunakan sikap yang sopan dan tutur kata yang santun. Tahap 3. Berdiskusi dan melakukan pembinaan mengenai peran serta dukun bayi dalam menangani persalinan yang dilakukan sebagai wujud kerjasama yang baik dan tidak mendiskriminasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai suatu inovasi yang baru dan berorientasi penuh terhadap mutu pelayanan. Tahap 4. Melakukan kunjungan antenatal care door to door. Dengan menerapkan prinsip etika dalam bertamu, di mana kegiatan ini merupakan inovasi dalam pelayanan antenatal care yang berorientasi penuh pada mutu pelayanan untuk mencapai kepuasan publik. Kegiatan 6. Melakukan evaluasi kegiatan. Tahap pertama, mengirimkan kuesioner kepuasan pelayanan antenatal care kepada responden melalui aplikasi WhatsApp. Kegiatan ini dilakukan sebagai inovasi untuk melakukan evaluasi agar lebih efektif. Tahap kedua, merekap jawaban kuesioner dari responden yang dilakukan secara transparan dan dihitung secara akurat. Tahap 3. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada Kepala Puskesmas. Halo, Assalamualaikum dokter. Untuk ada kirim kuesioner
dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menerapkan etika menelpon. Kemudian sekaligus dengan rekapan dari jawaban kuesioner tersebut, dokter. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, assalamualaikum. Demikianlah laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.